Bagaimana sih cara menentukan nilai limit suatu fungsi? Misalnya kita punya limit dari f(x) dengan x menuju a. Langkah pertama, kita substitusikan dulu nilai x sama dengan a ke f(x). Lalu kita cek apakah nilainya itu berbentuk 0 per 0, tahingga per tahingga, 0 kali tahingga, ataupun tahingga kali tahingga. Bisa iya, bisa tidak kan? Jika iya, kita bisa lakukan hal seperti ini. Misalnya faktorkan f(x) atas faktor linearnya. Atau juga kita bisa kalikan dengan sekawannya. Atau kita bisa sederhanakan agar nilai limitnya tidak menjadi bentuk tak tentu, yakni 0 per 0, tahingga, 0 kali tahingga, atau tahingga kali tahingga. Nah, jika tidak, ya substitusikan saja langsung. Contohnya seperti apa? Misalkan kita punya limit dari 3x kuadrat kurang 5x tambah 1 dibagi x tambah 1 dengan x menuju 1. Kita substitusikan nilai x sama dengan 1 sehingga kita peroleh 3 kali 1 kuadrat kurang 5 kali 1 tambah 1 dibagi oleh 1 tambah 1. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh negatif 1 per 2. Bagaimana? Bisa diikutin? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini ya. Misalkan kita punya soal limit dari 2x kuadrat kurang x kurang 6 dibagi x kurang 2 dengan x menuju 2. Pertama kita substitusi dulu. Kita coba ya. Kita substitusikan nilai x sama dengan 2 ke fungsinya. Ternyata kita peroleh hasilnya itu adalah 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini kan bentuk tak tentu ya. Maka kita pilih nih sekarang. Kita coba cara memfaktorkan dulu ya. Kita cari faktor linearnya nih. Nah, kita lihat 2x kuadrat kurang x kurang 6 dibagi x kurang 2. Kita faktorkan pembilangnya dengan apa? Dengan x kurang 2. Sehingga kita peroleh nanti limit x menuju 2 dari 2x tambah 3 dikalikan x kurang 2 dibagi x kurang 2. Nah, di sini kita lihat pembilang dan penyebut itu punya faktor yang sama, yaitu apa? X kurang 2. Jadi kita bagi pembilang dengan x kurang 2 dan juga kita bagi penyebut dengan x kurang 2. Sehingga menjadi limit dari 2x tambah 3 dengan x menuju 2. Selanjutnya kita tinggal substitusikan saja, kita peroleh 2 kali 2 tambah 3 sama dengan 7. Bisa ya? Soal selanjutnya, limit dari x kuadrat kurang 4x tambah 4 dibagi 2x kuadrat kurang 3x kurang 2 dengan x menuju 2. Oke, langkah pertama selalu coba substitusi aja ya. Kita substitusikan x sama dengan 2 sehingga kita peroleh 2 kuadrat kurang 4 kali 2 tambah 4 dibagi 2 kali 2 kuadrat kurang 3 kali 2 kurang 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya kita peroleh 4 kurang 8 tambah 4 dibagi 8 kurang 6 kurang 2. Sama dengan 0 per 0 lagi. Bentuk tak tentu lagi. Jadi gimana? Saya coba faktorkan dulu ya. Nah, sekarang kalau soal sebelumnya kan tadi udah kelihatan tuh faktorannya langsung x kurang 2 karena penyebutnya x kurang 2. Kalau yang ini difaktorkannya sama berapa? Triknya ada di A-nya ya, itu limit x menuju 2. Nah, pasti kita faktorkannya oleh x kurang 2. Jadi pembilangnya x kurang 2 kali x kurang 2, penyebutnya 2x tambah 1 dikalikan x kurang 2. Pembilang dan penyebut punya faktor yang sama, yaitu x kurang 2, maka kita bagi pembilangnya dengan x kurang 2, penyebutnya juga dibagi oleh x kurang 2. Jadi nanti sama dengan limit dari x kurang 2 dibagi 2x tambah 1 dengan x menuju 2. Terus gimana? Ya udah langsung substitusi. 2 kurang 2 0, 2 kali 2 tambah 1 5, 0 bagi 5 0. Selanjutnya kita punya soal limit dari 2x kuadrat tambah 6x dibagi x pangkat 3 tambah 27 dengan x menuju negatif 3. Oke, seperti biasa langkah pertama kita coba substitusikan ya. 2 dikali negatif 3 dikuadratkan tambah 6 kali
negatif 3 dibagi negatif 3 dipangkatkan 3 tambah 27. Sehingga diperoleh 18 dikurang 18 dibagi oleh negatif 27 tambah 27 sama dengan 0/0. Lagi-lagi kita ketemu sama bentuk tak tentu. Jadi kita coba faktorkan dulu ya. Nah lihat, itu ada kuncinya X menuju negatif 3. Artinya kita harus curiga bahwa baik pembilang maupun penyebut itu akan difaktorkan dengan X tambah 3. Kenapa? Karena X tambah 3 itu adalah pembuat nolnya. Nah, jadi kita coba nih penyebut, kita ubah bentuknya menjadi X tambah 3 kali sesuatu. Kemudian pembilang udah jelas ya, pembilang itu kita faktorkan menjadi 2X kali X tambah 3. Nah, untuk X pangkat 3 tambah 27, kita akan mencari faktornya dengan X tambah 3. Artinya kita membagi X pangkat 3 tambah 27 dengan X tambah 3. Kita coba carinya itu dengan cara Horner ya. Kita tuliskan dulu 1, 0, 0, 27. Nah, perhatikan bahwa 1 di sini adalah koefisien dari X pangkat 3. Kemudian 0 itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kenapa 0? Karena X kuadratnya nggak ada. 0 yang kedua koefisien dari X. Kenapa? Karena X-nya nggak ada kan. Nah, yang terakhir adalah 27 merupakan konstanta. Oke, karena tadi pembaginya adalah X tambah 3, berarti kita simpan negatif 3. Turun 1 naik itu dikalikan dengan negatif 3 ya. Jadi dapat negatif 3 dijumlahkan. Negatif 3 naik ke atas dikalikan dengan negatif 3. Jadi 9. Turun tambah 9. 9 naik kali negatif 3. Negatif 27. 27 ditambah negatif 27, 0. Jadi hasil baginya itu adalah koefisiennya 1, negatif 3, 9. Jadi kita bisa bilang X pangkat 3 tambah 27 itu adalah X tambah 3 kali, yang pertama satunya itu adalah koefisien X kuadrat, negatif 3 itu adalah koefisien dari X, dan 9 adalah konstanta. Ya udah, kita tuliskan di penyebutnya ya. Jadi X tambah 3 kali X kuadrat kurang 3X tambah 9. Maka sama dengan, nah, kita lihat di sini pembilang dan penyebut punya faktor yang sama. Jangan lupa dibagi dengan X tambah 3. Jadi tinggal limit dari 2X dibagi X kuadrat kurang 3X tambah 9 dengan X menuju negatif 3. Udah gini, substitusi kembali. 2 kali negatif 3 dibagi negatif 3 dikuadratkan kurang 3 kali negatif 3 tambah 9. Sama dengan negatif 6 dibagi 9 tambah 9 tambah 9. Sama dengan berapa bentuk paling sederhananya? Negatif 6/27, belum sederhana? Iya, negatif 2/9. Oke, soal selanjutnya kita punya limit dari X pangkat 3 kurang 15X kurang 4 dibagi X kuadrat kurang X kurang 12 dengan X menuju 4. First thing first, as usual, kita substitusikan X sama dengan 4. Sehingga diperoleh 4 pangkat 3 kurang 15 kali 4 kurang 4 dibagi 4 kuadrat kurang 4 kurang 12 sama dengan berapa? 0/0 lagi, bentuk tak tentu lagi. Nah, harus diapakan sekarang? Sama, tetap difaktorkan lagi ya. Kita lihat di sini. Tadi kan kuncinya itu adalah X menuju 4 ya. Berarti kita faktorkan dengan X kurang 4. Masing-masing pembilang dan penyebut kita faktorkan dengan X kurang 4. Kita mulai dari penyebut dulu deh. Kalau X kuadrat kurang X kurang 12 itu kita faktorkan jadi apa? Iya betul, jadi X kurang 4 kali X tambah 3. Nah sekarang pembilangnya nih, X pangkat 3 kurang 15X kurang 4. Kita nyatakan sebagai perkalian dengan X kurang 4. Gimana caranya? Kita pakai cara Horner lagi aja ya, supaya lebih mudah. Jadi yang pertama kita tuliskan dulu koefisien dari X pangkat 3. Nah setelah tuliskan koefisien X pangkat 3, kita tuliskan koefisien X pangkat 2.
kemudian koefisien dari X, dan yang terakhir adalah konstantanya. Oke, koefisien X pangkat 3 itu 1, koefisien X kuadrat nggak ada kan, berarti 0. Koefisien X negatif 15, konstantanya berapa? Negatif 4. Lalu pembaginya kan tadi X kurang 4 ya, berarti kita tuliskan 4. Seperti biasa kalau diturun itu setiap turun dia dijumlah ya. 1 naik dikalikan 4, 4 turun dijumlahkan 4. 4 kali 4, 16 dijumlahkan 1, 1 kali 4, 4. Negatif 4 tambah 4, 0. Nah ini yang tertulis ini adalah koefisien dari X kuadrat, kemudian koefisien dari X, dan juga yang terakhir adalah konstanta. Jadi hasil baginya adalah X kuadrat tambah 4X tambah 1. Jadi X pangkat 3 kurang 15X kurang 4 itu sama dengan X kurang 4 dikalikan X kuadrat tambah 4X tambah 1. Sekarang kita kembali lagi ke limitnya ya. Limit dengan X menuju 4 dari si pembilangnya kita nyatakan sebagai perkalian dari X kurang 4 dikalikan X kuadrat tambah 4X tambah 1, dan penyebutnya kita nyatakan sebagai perkalian dari X kurang 4 dikalikan X tambah 3. Nah sekarang kita sudah punya faktor yang sama baik pembilang dan penyebut, yakni X kurang 4. Jadi kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan X kurang 4. Jadi nanti kita tinggal peroleh limit dari X kuadrat tambah 4X tambah 1 dibagi X tambah 3 dengan X menuju 4. Nah, kalau sudah begini tinggal substitusikan nilai X sama dengan 4 ke pembilang dan ke penyebutnya. Jadi kita peroleh 4 kuadrat tambah 4 kali 4 tambah 1 dibagi 4 tambah 3. Jadi berapa? Sama dengan 33/7. Sekarang kita punya bentuk soal yang agak berbeda nih. Limit dari 1 kurang X dibagi 2 kurang akar X tambah 3 dengan X menuju 1. Kita coba substitusi aja dulu ya. Ternyata jawabannya itu tetap 0/0. Masih merupakan bentuk tak tentu. Lantas apa yang kita lakukan? Kita harus mengubah bentuknya kan, yang pasti bisa faktorisasi, bisa mengubah bentuknya supaya nggak jadi tak tentu, atau juga bisa mengalihkannya dengan akar sekawan. Misalkan akar A tambah akar B. Nah, akar sekawannya itu apa sih? Akar sekawannya itu adalah akar A kurang akar B. Coba, kalau akar A tambah akar B dikalikan akar A kurang akar B itu jadi apa sih? Ya, jadi akar A dikuadratkan kurang akar B dikuadratkan sama dengan A kurang B. Gitu ya. Nah, sekarang berarti kita coba kalikan dengan akar sekawannya ya. Oke, limit dengan X menuju 1 dari 1 kurang X dibagi 2 kurang akar X tambah 3 itu sama dengan, nah kita kalikan, jangan lupa ketika kita mengalihkannya dengan akar sekawannya kita harus mengalihkan juga pembilangnya. Jadi pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan bilangan yang sama. Dalam hal ini kita mengalihkannya dengan 2 tambah akar X tambah 3. Jadi kita peroleh limit dengan X menuju 1 dari pembilangnya 1 kurang X dikalikan 2 tambah akar X tambah 3. Nah, penyebutnya menjadi 2 kuadrat kurang dalam kurung akar X tambah 3 dikuadratkan. Oke, sama dengan limit dengan X menuju 1. Pembilangnya
kita buat bentuknya tetap seperti itu ya. 1 kurang X dikalikan 2 tambah akar X tambah 3 dibagi, penyebutnya berarti 2 kuadrat 4 dikurangi, nah ini hati-hati ya, karena akar X tambah 3 dikuadratkan itu adalah X tambah 3, pastikan X tambah 3 nya tetap di dalam kurung, karena nanti dia akan dikalikan dengan negatif 1. Oke, 1 kurang X dikalikan 2 tambah X tambah 3 itu masih tetap pembilangnya. Nah, penyebutnya kita selesaikan. 4 kurang 3, 1. Negatif 1 kali X, 1 kurang X. Nah, di sini kan jadi kita punya faktor yang sama, pembilang sama penyebutnya ya. Yakni 1 kurang X. Kita bagi pembilang dengan 1 kurang X, penyebut dengan 1 kurang X. Jadi nanti hasilnya adalah limit dari 2 tambah akar X tambah 3 dengan X menuju 1. Terus tinggal diapain? Tinggal substitusi dong. 2 tambah akar 1 tambah 3 sama dengan 2 tambah akar 4 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita punya soal limit dengan X menuju 3, pembilang akar dari 4X kurang 3 dikurangi 3, penyebut 3 kurang X. Kita substitusikan terlebih dahulu X-nya 3, sehingga kita peroleh akar 9 dikurangi 3 dibagi 0. Lagi-lagi bentuknya adalah tak tentu, 0 per 0. Dapatnya bentuk tak tentu lagi. Nah, terus kita ngapain dong? Kita kalikan dengan akar sekawannya ya. Akar dari 4X kurang 3 dikurangi oleh 3, itu akar sekawannya adalah akar dari 4X kurang 3 tambah 3. Satu hal yang harus selalu diingat, nanti kan kita akan mengalihkan dengan akar sekawannya ya. Nah, di sini yang akan dikalikan dengan akar sekawannya itu adalah pembilang. Tapi jangan lupa penyebutnya juga harus dikalikan dengan akar sekawan, karena kita harus mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Supaya apa? Supaya tidak mengubah nol. Jadi di sini kita punya limit dengan X menuju 3. Nih pembilangnya itu kan akar dari 4X kurang 3 dikurangi 3, penyebutnya 3 kurang X. Itu akan kita kalikan dengan akar dari 4X kurang 3 tambah 3 dibagi akar dari 4X kurang 3 tambah 3. Sama dengan limit dengan X menuju 3 dari, nah pembilangnya berarti akar dari 4X kurang 3 dikuadratkan kurang 3 kuadrat ya. Penyebutnya kita buat bentuknya tetap aja dalam perkalian. 3 kurang X dikalikan akar dari 4X kurang 3 tambah 3. Sama dengan limit dengan X menuju 3 dari, pembilangnya berarti 4X kurang 3 kurang 9. Penyebutnya tetap ya, jangan diubah bentuknya. 3 kurang X dikalikan akar dari 4X kurang 3 tambah 3. Nah, kita tugasnya memikirkan faktor apa yang sama dari pembilang dan penyebut. Nah, pembilangnya kan kita peroleh jadi 4X kurang 12 ya. Sedangkan di penyebut itu kita punya bentuk 3 kurang X. Nah, jadi pembilangnya kita buat menjadi perkalian dengan 3 kurang X. Kali berapa dong? Ya, dikali dengan negatif 4. Jadi pembilangnya negatif 4 dikalikan 3 kurang X. Coba dicek, benar kan hasilnya ya? Negatif 12 tambah 4X. Nah, kalau
pembilang dan penyebut sudah memiliki faktor yang sama, maka kita tinggal membagi pembilang dan penyebut dengan faktor yang sama itu, yakni dibagi dengan 3 kurang X. Jadi nanti hasilnya sama dengan limit dengan X menuju 3 dari negatif 4 dibagi akar dari 4X kurang 3 tambah 3. Kalau sudah seperti ini, bagaimana langkah selanjutnya? Substitusikan kembali nilai X sama dengan 3. Jadi diperoleh negatif 4 dibagi akar dari 4 kali 3 kurang 3. Gitu ya. Ditambah 3. Nah, sama dengan negatif 4 dibagi berapa? Dibagi 3 tambah 3. Sama dengan negatif 2/3. Bisa diikutin ya. Oke, don't forget keep on practicing karena practice makes progress. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video materi belajar berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.